Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Ayu selaku dosen mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Saya Muhammad Safri Abdullah Apsara dengan NIM 731142138 akan mempresentasikan materi tentang dampak positif dan manfaat literasi digital. Untuk pengertian sendiri yaitu literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk literasi digital sendiri, yaitu perkembangan literasi digital menyadarkan akan potensi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi ini sebagai dasar mm, untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Dampak positif dari literasi digital yaitu ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, lalu ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, lalu mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Lalu ada contoh perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu ada IoT dan Big Data. IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sedangkan big data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Manfaat dari pemanfaatan dari IoT sendiri yaitu yang pertama ada monitoring penggunaan energi. Pengguna dapat melakukan akses remote control untuk manajemen pusat interface dengan basis cloud computing. Cara kerja IoT juga dapat dimanfaatkan untuk mengaktifasi penjadwalan pada perangkat tertentu. Yang kedua ada otomatis bangunan, yaitu perangkat dari IoT bisa difungsikan untuk melakukan kontrol sistem mekanis, elektrik, hingga elektronik yang ada di bangunan rumah maupun industri. Contohnya, seperti otomatis lampu, sehingga bisa lebih menghemat energi. Dan yang terakhir ada bisnis. Adanya IoT, yang salah satunya adalah menghemat energi menjadi cara dalam memangkas anggaran untuk biaya operasional. Untuk pemanfaatan big data sendiri yaitu, yang pertama ada media sosial, mampu mengetahui berbagai penilaian pelanggan terhadap produknya. Jadi, apabila terdapat pelanggan yang menyebutkan atau menuliskan nama produk, maka perusahaan akan dengan mudah melakukan identifikasi. Yang kedua, marketing. Dengan big data, mampu melihat kondisi pasar dalam waktu singkat. Kemudian bisa mengetahui bagaimana kondisi pelanggan. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah dampak yang ditimbulkan tidak besar. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Mampu memberikan informasi secara detail dan akurat mengenai aktivitas dari pelanggan.
mulai dari komplain, masukan, hingga produk yang sangat diminati. Informasi tersebut dapat membuat perusahaan untuk melakukan inovasi baru. Yang contoh perkembangan teknologi selanjutnya yaitu Artificial Intelligence atau AI, yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Adapun pemanfaatan AI yaitu yang pertama ada search engine. Teknologi ini menjadi salah satu contoh AI yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fitur ini, pengguna bisa mendapatkan hasil pencarian yang paling relevan serta sesuai dengan informasi yang kamu butuhkan. Yang kedua, mobile banking. Teknologi ini mampu mengembangkan sistem perbankan menjadi jauh lebih efisien, sehingga transaksi keuangan dapat jauh lebih aman tanpa perlu pusing memikirkan di mana lokasi mesin ATM terdekat. Yang ketiga ada online shop. Penggunaan teknologi tersebut tentunya untuk memaksimalkan pengalaman berbelanja, sehingga lebih profesional, lebih personal. Rekomendasi tersebut merupakan buah dari pola pemilihan produk yang paling sering kamu lihat dan dipelajari oleh AI, sehingga mampu mengakurasi produk terbaik bagi penggunanya. Lalu contoh berikutnya yaitu adalah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Dalam dunia perdagangan, e-commerce menawarkan banyak perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online. Manfaat dari e-commerce itu sendiri yaitu jangkauan luas, pembeli dari berbagai wilayah, bahkan penjuru dunia bisa berbelanja di toko online. Tentu ini akan mendatangkan banyak keuntungan bagi penjual. Pembeli pun akan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Selanjutnya ada biaya rendah. Pembuatan toko online menelan biaya yang lebih rendah daripada toko fisik. Pemilik toko juga tidak perlu khawatir memikirkan biaya sewa gedung, gaji pekerja, ataupun tagihan listrik. Yang terakhir yaitu mempelajari behavior atau kebiasaan pemilik bisnis bisa memanfaatkan beberapa tools untuk menganalisis kebiasaan pelanggan dan beberapa data lain. Salah satu tools analitik yang dapat diintegrasikan dengan e-commerce yaitu Google Analytics. Selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dan jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi, mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lainnya, untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk manfaat dari internet sendiri, yaitu ada di bidang pendidikan, siswa maupun mahasiswa dapat mengakses jutaan informasi melalui internet, sehingga sangat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua ada bidang kesehatan. Beberapa website kini telah menawarkan konsultasi kesehatan secara online dengan para dokter yang memang ahli di bidang kesehatan tertentu. Juga dapat mengakses berbagai hal untuk menjaga kesehatan, seperti cara mengolah makanan yang sehat. Dan yang terakhir yaitu
di bidang bisnis. Bagi para pengusaha, bisa membuat website usaha e-commerce, industri kreatif, atau bisnis startup. Ketika memutuskan untuk menggunakan internet dalam kegiatan bisnis, maka jangkauan yang dimiliki akan jauh lebih luas. Dengan begitu, bisnis juga akan lebih mudah berkembang. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila adalah salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.